Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku. Mari siapkan hati kita, kita mau datang pada Tuhan dengan pujian kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lihat kanan kiri kita dulu, boleh jabat tangannya, katakan Tuhan Yesus kita baik. Haleluya, Tuhan Yesus kita baik. Puji Tuhan. Kita percaya hadiratnya ada di tengah-tengah kita saudara, amin. Mari tundukkan kepala kita mau datang pada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik kami ada di tempat ini. Kami siapkan hati kami, siapkan hidup kami, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami. Biar Bapa setiap apa yang kami lakukan, semua menyenangkan hati Tuhan. Kami hanya mau bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala berkat-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Dan berkati setiap jemaat-Mu yang masih di perjalanan, biar sampai ke tempat ini bisa bersama-sama dengan kami memuji, meninggikan nama Tuhan. Terimalah setiap doa penyembahan kami Tuhan saat ini. Dan kami mau awali ibadah ini dengan sama-sama kami berdoa. Doa Bapa kami, mari sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Mari datang pada Tuhan, angkat pujian ini bersama. Oh Tuhan takkan pernah meninggalkan kami. Bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, takkan pernah meninggalkan. Kau buka jalan bagiku saat ku hilang harapan. Tak sedetik pun terlambat, tangan-Mu tak pernah gagal. Sempurnalah rencana-Mu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu. Hanya darimu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya, hanya padamu Tuhan ku berserah. Tak sedetik pun, tak sedetik pun terlambat, tangan-Mu tak pernah gagal. Sempurnalah rencana-Mu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas,
Penolong kami bagi nama-Mu. Yesus Tuhan, kita selama-lamanya. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu. Sebab daripada-Mu Tuhan, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya, Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu. Kau nyatakan Tuhan, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Mari beri sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau yang sanggup mengubahkan kami. Kau mengangkat hidup kami Tuhan. Kau selamatkan kami. Kau tebus kami. Tinggikan katakan, oh praise the name of the Lord.
kami agungkan. Biar pujian kami saat ini kami mau bahkan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap memuji muliakan nama Yesus lebih lagi. Bersama mari katakan. Amin. Haleluya. Kita masih bangkit berdiri Bapak Saudara. Berapa banyak Bapak Saudara yang datang pagi hari ini untuk memuji Yesus Tuhan kita. Boleh saudara-saudara katakan, huhu. Sekali lagi, huhu. Haleluya. Sebab Yesus Tuhan Raja kita. Boleh kita tepuk tangan semua sama-sama saudara. Terangi jalan kami Tuhan. Come on. Firman. Firman terangi jalan. Perisai iman di setiap waktu. Oh. Lindungiku dari segala. Dengan imanmu katakan, tak pernah ragu. Oh. Hanya bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang percaya bahwa Yesus Tuhan kita dasar katakan mari saudara katakan kebenaran yang bebaskan. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Dengan iman katakan tak pernah ku ragu karena Dia bersama kami. Menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidup. Hanya Tuhan katakan hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Come on, katakan dalam nama-Nya. Dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Ayo saya katakan hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Kawan gereja Tuhan, Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup kita. Saudara katakan hanya di dalam kuasa-Nya Yesus tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Tinggikan nama-Mu selama-lamanya. Mari katakan hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Come on. Dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam nama-Nya kemenangan. Saudara katakan haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Yang setuju katakan amin. Come on. Woohoo. Kawan gereja Tuhan, mari imani lagu ini, katakan tak pernah ku ragu
kami. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah kami Tuhan. Untuk langkahku, Boleh bahasa kita angkat kedua tangan kita katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. denganmu Tuhan berjalan dari kemuliaan dari kemuliaan sampai kemuliaan. sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Come on gereja Tuhan. Tak pernah ku ragu akan Kesetiaanmu, kau pegang hidupku, sepenuh jiwa kami. sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Oh. Kau tuntun langkahku, Bolehkan kedua tanganmu sekali pada katakan Yesus. Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya bersamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, Kuasamu, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. denganmu Tuhan berjalan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Boleh kita tepuk tangan semua Bapak Saudara. Hey, biar musik memuji nama Tuhan. Come on. Wow. Oh, kami puji Yesus Tuhan kami. Kami tinggikan Yesus Tuhan kami. Come on, Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa jaya bersamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya Dengan imanmu katakan, selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya sekali lagi selamanya. katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, come on grow. Sumber kekuatan, Mari Bapak Saudara. kuasa-Mu Om, tante, oma, opa. senantiasa. Hey, denganmu Tuhan. Yeah. Tuhan berjalan Ah, dari kemuliaan go. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, Hey, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. denganmu Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan dari sampai kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. hey, sampai selama-lamanya. Yeah. Sorak-sorak katakan, woo. Sekali lagi katakan haleluya. Saya ingin mengajak saudara kita sama-sama katakan haleluya banyak 3 kali. Dengan imanmu saudara, kita mau buat goncang bumi ini dengan sorak-sorak kita. Hale? Mari sekali katakan haleluya 3 kali. Saya kasih aba-aba ya saudara. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Oh. Silakan kembali Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya,
kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Youth Onsite diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Bapak Ibu yang dikasihi, mari persiapkan hatimu pada siang hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab kami menyatakan Tuhan, sekali Kau Yesus tetap selamanya Kau Bapa. Terima kasih. Syukur bagi nama-Mu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku sembah Kau selamanya. Beri tepuk tangan yang terbaik siang hari ini buat Tuhan Allah kita. Sebab kami mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan, yang membawa hati kami ya Tuhan. Mari cuma Tuhan nyatakan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetapi Yesus, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang,
Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Tidak boleh tumbuh dan hidup kami dan menghasilkan buah. Buah yang baik dan berlipat ganda. Sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu. Agar kami boleh mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya ingatkan, memasuki tahun 2024, Tuhan mengingatkan untuk merubah arah kehidupan kita. Rubah kemana maksudnya? Kata Tuhan, itulah untuk menjadi dewasa secara rohani. Dan firman Tuhan mengatakan, jadi dewasa secara rohani berarti mampu makan makanan keras. Bukan lagi makanan lunak. Jadi perlu belajar firman Tuhan lebih dalam. Walaupun mungkin lebih keras dan menyakitkan. Amin. Nah, salah satu yang paling gak enak dalam menjalani kehidupan orang Kristen, orang percaya adalah waktu kita ditimpa masalah. Apa yang harus kita lakukan kalau ditimpa masalah? Maka kita berdoa. Kita pikir dengan berdoa segera selesai masalah itu. Tuhan mengabulkan, tapi banyak juga yang berdoa mati-matian tapi gak juga kunjung dikabulkan. Lalu pertanyaan gimana supaya doa kita bisa cepat dikabulkan? Nah, Bapak Ibu kita perlu belajar ya. Tidak semua doa cepat dikabulkan. Yang pertama kita harus tahu berdoa itu bisa salah loh ya. Karena ada juga orang-orang mengatakan berdoa tidak mungkin salah. Berdoa yang terbagus dalam kehidupan kita. Berdoa itu adalah yang paling hebat dalam kehidupan kita. Bahkan katanya berdoa bukan cuma 24 kali dalam sehari. Tapi berdoa dengan 29 jam dalam sehari. Tidak tahu yang 5 jam ngambil dari mana. Tapi saya mau katakan berdoa itu memang baik. Berdoa memang berguna. Tetapi berdoa jangan salah. Maaf. Kalau saya mengatakan ada salah berdoa bukan pendapat saya sendiri. Alkitab yang mengatakan, kalau kita mau belajar lebih lagi firman Tuhan, kita perlu lihat kata Alkitab. Saya mau katakan lebih dulu ya, kan Tuhan mengatakan buat kita semua untuk melakukan amanat agung. Amanat agung isinya mengajar. Bagaimana bisa mengajar? Jadikan segala bangsa muridku, berarti kita perlu ngajar. Gimana bisa ngajar kalau kita belum lulus tahap tertentu? Bukan semua orang lalu lulus sekolah bisa ngajar. Bukan lulusan TK bisa ngajar. Bukan lulusan SD bisa ngajar. Tapi paling tidak lulusan D3 itu yang bisa ngajar. Amin. Jadi ada standarnya. Mungkin lulusan S3 juga bisa ngajar. Tapi lihat standarnya Tuhan ya. Nah, dan juga jangan terkecoh dengan kata-kata 5 jawatan. Banyak sekali saya dengar orang yang mengatakan dengan adanya 5 jawatan tidak perlu belajar firman dalam-dalam. Kenapa? Kalau jawatan panggilannya penginjil tidak perlu belajar dalam-dalam. Yang penting ngerti bahwa keselamatan kalau terima Tuhan Yesus. Itu saja karena itu kamu nginjil katanya. Pantesan aja banyak itu yang telepon saya itu. Saya mau jadi orang Kristen Pak, baptis saya Pak. Yang penting saya kaya Pak. Berarti gak diajar sama dia. Pokoknya kalau kamu jadi Kristen kaya kan gitu kan. Kalau kamu jadi Kristen kamu pasti bisa ini bisa itu. Jadi kita perlu ngerti, kalaupun kita jadi seorang panggilannya nabi, karunia kenabian, nyampaikan pesan Tuhan, juga perlu pengetahuan firman yang lebih mendalam. Karena supaya jangan salah, supaya ngerti gitu loh. Jadi jangan kan ada 5 jawatan yang perlu pengajaran ini, yang perlu firman Tuhan, menguasai firman Tuhan, cuma jawatan pengajar. Bukan, 5 perlu, buktinya apa? Semua murid Yesus sebelum naik ke surga. Kalau murid Yesus 5 jawatannya ada enggak di antaranya? Ada kan? Tapi semuanya dibikin mengerti kitab suci.
dibuka pikirannya. Kita baca Lukas 24 ayat 45. Lalu ia buka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ngerti firman Tuhan. Tentu yang menjadi penginjil, menjadi nabi dan sebagainya itu beda dengan jadi pengajar. Tapi tetap saja ngerti kitab suci. Jadi apapun pelayanan kita, apapun panggilan kita, kita tetap perlu ngerti kitab suci. Amin. Kalau enggak, waktu kita menghadapi persoalan kayak tadi itu, doanya belum dikabulkan sampai begitu lama. Sudah berdoa mati-matian untuk belum mati beneran katanya. Hampir aja mati beneran nih. Karena begitu lama ya dikabulkan. Nah, kita bisa kehilangan harapan. Padahal saya mau katakan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Walaupun waktu itu ada orang yang sepertinya belum dikabulkan doanya, tapi Tuhan tidak meninggalkan. Karena itu saya tulis lagu yang judulnya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mari kita nyanyikan dulu lagu ini ya. Masalah pun gitu menekan, tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau Yesus Tuhan tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Tiada harapan, masalah pun begitu menekan, tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau Yesus Tuhan tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua,
bebas merdeka, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Oh, amin. Jadi saya mau tekankan bagi kita semua yang mau melangkah ke arah dewasa secara rohani, walaupun kalau misalnya kita mengalami satu saat gak enaknya bagaimana bahwa kita sudah berdoa belum juga dikabulkan, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu apa dong kalau gitu? Dia bukannya tidur. Bukannya istirahat terus. Gusti mboten sare kata orang Jawa. Tuhan tidak tidur. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam waktu kita sepertinya tidak dikabulkan atau belum dikabulkan. Kita baca Roma 8:28. Jadi ini jangan salah sangka kita kepada Tuhan ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu sekarang, kalau dulu belum tahu, mudah-mudahan sekarang sudah tahu bahwa Allah turut bekerja, tetap turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal, yang enak atau enggak enak, yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia. Karena kalau kita mengasihi Dia, dia lebih dulu ngasih kita kok. Maka Dia akan mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan turut bekerja. Tapi kita perlu tahu kenapa sampai doa kita lama tidak dikabulkan itu. Nah, jadi kita perlu belajar. Tadi kita perlu belajar Yakobus 4:3. Ada kok ditulis dengan jelas. Salah berdoa. Jangan dikira kalau berdoa pasti benar, pasti dahsyat. Nanti dulu. Kalau betul dahsyat puji Tuhan. Kalau betul benar doanya puji Tuhan. Tapi kita harus lihat juga. Atau kamu berdoa juga. Tapi kamu tidak menerima apa-apa. Artinya belum mendapatkan pengabulan dari Tuhan. Yang sakit belum sembuh. Yang alami persoalan keuangan belum beres. Yang alami persoalan keluarga belum beres. Walaupun sudah berdoa. Karena apa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta, nah ini perhatikan. Hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Berarti apa? Yang pertama buat kita adalah kita perlu mengevaluasi. Apa yang kita minta itu untuk kepentingan hawa nafsu kita. Untuk kepentingan pribadi kedagingan kita, atau untuk kepentingan kemuliaan Tuhan, atau untuk manfaat berkat bagi orang lain saja. Contohnya, ada orang ingin belajar nyanyi, supaya bisa nyanyi di gereja gede-gede, akan dipanggil sampai ke Paris segala macam katanya, untuk melayani pujian di sana. Tujuannya apa? Untuk kepentingan sendiri, apa untuk kemuliaan Tuhan? Kalau untuk kepentingan sendiri ada batasnya loh. Lebih dari yang Tuhan tentukan tidak akan Dia kabulkan. Gurunya tidak ada terus. Latihan, batuk terus, keselak terus. Kok sampai begitu ya? Dulu tidak pernah ya ini karena belum dikabulkan Tuhan. Karena Tuhan pun tahu. Kamu minta itu semua. Minta dikabulkan untuk kepentingan dirimu sendiri. Ada anak muda. Cari proyek, minta diberkati untuk beri motor gede. Bisa mejeng di muka mall dan sebagainya. Kalau mejeng itu untuk kepentingan kemuliaan Tuhan atau untuk kepentingan kebesaran namanya sendiri. Nah, kita harus pikirkan dengan baik. Kalau kita digunakan ini atau mendasarkan semuanya atas dasar kedagingan semata, maka kita perlu rubah untuk menjadi apa? Sesuai kehendak Tuhan. Kita harus tahu. Jadi bukan asal minta gitu aja. Asal kepengen minta pokoknya. Tapi kita perlu pikir baik-baik. Makanya kita perlu ngerti firman Tuhan. Ini lebih berbau keinginan daging atau lebih berbau untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus tahu sendiri. Jangan sampai Tuhan yang beritahu dengan cara apa? Dengan cara tidak mengabulkan doa kita. Padahal kalau kita sesuai kehendak Tuhan, itu pasti dikabulkan oleh Tuhan. Janjinya juga ada kok. Makanya buat kita jangan putus asa. Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14.
Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Kita percaya dia mengabulkan. Dan itu berhasil. Jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Gimana bisa tahu apa itu kehendak Tuhan? Belajar firman Tuhan. Amin. Makanya kita harus mendalami firman Tuhan. Loh Pak, dulu kan sudah yang gitu-gitu Pak. Ya, tapi pendalamannya beda. Jarum yang dipakai beda. Dulu jarum istilah jarum apa itu yang enggak pakai lubang itu. Ya, tapi ini jarum yang panjang ini. Contohnya kita sekolah SD kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 tentu belajar matematika. Tapi di SMA juga belajar matematika kita. Cuman pendalamannya beda. Sama belajarnya firman Tuhan. Tapi pendalamannya beda. Karena itu jangan terkecoh dengan jawatan. Dengan mengatakan saya jawatannya penginjil. Yang penting saya tahu bahwa kalau percaya Yesus selamat. Itu saja cukup semuanya. Berhati-hatilah kalau demikian. Saya bilang bahwa semua murid Yesus punya berbagai jawatan. Tuhan yang menentukan. Tapi tetap dia bikin mereka semua mengerti kitab suci. Lukas 24:45 tadi ya. Kita kembalikan. Lukas 24:45. Lah pertanyaannya kenapa Tuhan bikin begitu? Apa enggak ini percuma-percuma saja? Apa ini enggak sia-sia saja? Tentu tidak, ada maksudnya. Lalu ia buka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Berarti mengerti firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita sekarang, zaman sekarang, gimana bisa ngerti? Belajar jauh lebih dalam. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang mau belajar firman Tuhan lebih dalam lagi? Siapa? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena kita mau jadi murid Yesus. Apapun juga panggilan kita, jawatan kita, tetap perlu belajar firman. Berdoa butuh ngerti firman. Nginjil butuh ngerti firman. Naikkan pujian butuh ngerti firman. Jadi enggak keliru pujiannya. Apalagi semua butuh firman. Memang kalau ngajar itu diberikan tambahan sama Tuhan. Kemampuan untuk menguraikan dan menyampaikan kepada yang diajar supaya bisa lebih mengerti. Tapi kalaupun bukan itu, tetap kita sendiri, kita pribadi harus ngerti firman dengan lebih mendalam. Bukan kulit-kulitnya saja. Amin. Nah yang kedua kita perlu tahu. Gimanalah permintaan kita supaya bisa menjadi mudah pengabulannya. Nah kita baca di Yakobus 5:16b. Ini penting buat kita. Ini sudah sering saya sampaikan tapi kita perlu mengerti lebih dalam ya. 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berarti kemungkinan dikabulkan sangat besar. Pertama dengan doa orang yang benar. Maka kita evaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita menjadi orang yang benar? Karena kalau kita sudah jadi orang yang benar di hadapan Tuhan, firman Tuhan berkata, balik lagi firman Tuhan, harus ngerti firman Tuhan. Berkat ada di atas kepala orang benar. Betul? Jadi kalau kita orang benar, berkat ada di atas kepala kita. Apa itu berkat? Bukan duit, mobil Lamborghini, bukan itu saja. Tapi segala sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Itu namanya berkat atau barakah bahasa Ibraninya. Amin. Jadi kalau kita mau yang baik dari Tuhan, yaitu namanya mau berkat dari Tuhan. Nah kalau berkat ada di atas kepala kita, kalau kita orang benar, maka doa kita berarti pasti dikabulkan. Jadi kalau kita ingin doa kita dikabulkan, maka evaluasilah diri kita agar kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Gimana caranya? Sesuaikan dengan firman Tuhan. Balik lagi firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, kemana-mana pun kita mau melangkah, tetap harus sesuai firman Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sesuaikan diri kita dengan firman Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun doa kita belum dijawab, bukan dia meninggalkan kita. Bukan dia melupakan kita. Tapi dia menunggu kita. Sampai kita menyesuaikan diri kita sesuai dengan
firman Tuhan. Balik-balik firman Tuhan. Jadi mau tidak mau kita harus ngerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Mendalam, makin mendalaminya. Saya lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saya tidak perpanjangkan, mari kita bangkit berdiri. Coba E. Ya, pemusiknya mana? Ya, kita tunggu sebentar ya. Coba kasih E. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Sekali lagi. Jika aku berada, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak meninggalkan kita. Kalaupun pertolongannya belum datang, kita perlu sesuaikan hidup kita agar sesuai dengan maunya Tuhan. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Sungguh-sungguh mengerti kitab suci firman Tuhan, agar apa yang kami minta kepadamu tidak kami dasarkan atas keinginan daging kami, tetapi atas dasar kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan kami sesuaikan hidup kami supaya di mata-Mu kami menjadi orang benar sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan peraturan-Mu dalam firman Tuhan. Sehingga doa kami tidak akan mungkin tidak Kau kabulkan Tuhan. Karena itulah janji-Mu pada kami semua. Kau akan mengabulkan doa kami. Kau akan menjamah kami. Sehingga kami selalu dipenuhi dengan ucapan rasa syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Berkati umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, angkat dua tangan, terima berkat Tuhan. Kita akhiri ibadah ini. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan,
kekuatan, dasar utama, urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang diberikan pada kita mulai hari ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Di sepanjang hidupku, sungguhnya